Hai, bentar lagi kita kan lulus. Kalian mau melanjutkan kemana? Aku paling mau kuliah di Jakarta sih. Mami aku pengen aku kuliah biar aku bisa kerja di kantoran. Kenapa kalian ambil dia cowok ganteng ya? Wih, ada yang kuliah nih. Karena beasiswa di universitas itu nggak cuma satu. Hai, bentar lagi kita kan lulus. Kalian mau melanjutkan kemana? Aku paling mau kuliah di Jakarta sih. Mami aku pengen aku kuliah biar aku bisa kerja di kantoran. Kalau aku nggak tahu, mungkin aku kerja di toko-toko dekat sini aja. Ah, beneran? Kamu kan pintar, prestasi lagi, ya kan? Iya, apa nggak kasihan sama puluhan piagam kamu di rumah? Ya buat apa piagam bayar di rumah, tapi secara finansial aku nggak mampu. Kamu nggak mau coba dulu jalur prestasi? Lumayan dong, katanya kuliahnya nggak bayar. Ya mungkin biaya kuliahnya nggak bayar, tapi kan buat bayar kos, buat bayar rumah makan. Kita kan butuh biaya. Ya juga sih, aku juga nggak punya solusi. Iya, makanya itu aku milih kerja biar nggak deketin orang tuaku. Daripada kita pusing mikirin kuliah, mending kita makan aja. Udah, yuk. Kenapa kalian abis lihat cowok ganteng ya? Ya elah, kalau lihat cowok ganteng mah kita nggak bakal bilang-bilang. Iya, kalau cowok ganteng mah kita akan diem-diem aja. Ya terus kalian lihat apa? Kita ada kabar gembira, tapi sebelum itu kita nonton video dulu yuk. Boleh, mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oh, ini suaranya Kak Sinta bagus ya, bikin adem. Tapi bukan itu yang ingin kita sampaikan. Yang ini. Hai, nama saya Kak Sinta. Sekarang saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri di Indonesia. Saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai bagaimana cara saya bisa tetap melanjutkan kuliah meski berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat itu, saya masuk kuliah pertama kali di tahun 2023 menggunakan jalur SNBT. Saya mendapat uang UKT yang menurut saya itu cukup mahal, sekitar 3,5 juta per semester. Keluarga saya harus bekerja keras agar saya tetap bisa kuliah, meski di sana juga masih hidup dalam kekurangan. Tapi kata ibu saya, nggak apa-apa dok, insya Allah kita mampu, karena Allah itu maha kaya. Saat saya semester 2, teman saya bilang kalau ada beasiswa untuk mahasiswa yang hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, saya sudah hafal 3 juz waktu itu. Saya mendaftar, diseleksi, dan qadarullahnya saya diterima. Jadilah saya kuliah dengan beasiswa tahfidz tersebut. Menuju semester 4, teman saya memberitahu bahwa universitas saya ini sedang membuka KIP kuliah bagi mahasiswa yang kurang mampu, namun memiliki prestasi. Prestasi saya memang tidak banyak, namun nilai-nilai saya dapat dikatakan cukup untuk mendaftar KIP kuliah tersebut. Saya mencoba mendaftar,
dan pihak universitas melakukan survei tempat tinggal, pekerjaan orang tua, dan aset rumah yang dimiliki oleh orang tua. 1 bulan setelahnya saya diberitahu bahwa saya lolos KIP kuliah tersebut. Saya sangat bersyukur sekali. Ternyata memang Allah itu Maha Kaya dan Maha Segalanya. Kenapa? Karena KIP kuliah itu tidak hanya membiayai biaya kuliah saja, namun kita juga mendapatkan uang sekitar 900.000 per bulan untuk biaya makan. Kalau saya berhasil menghemat pun, saya bisa membantu orang tua saya untuk membayar kos per semester. Walaupun tidak 100%, namun itu lumayan. Dan saya telah menikmati KIP kuliah ini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun memiliki niat dan tekad untuk tetap melanjutkan kuliah, jangan patah semangat. Jangan berputus asa, karena masih banyak jalan yang bisa kita tempuh. Banyak beasiswa yang dapat kita usahakan. Dan mungkin itu merupakan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa melanjutkan sekolah. So, ayo semangat berjuang. Kak Sinta tunggu kamu di universitas ini. See you! Sekode yang mata kau balas senyum mari manis mati. Dan kalau boleh dan kau boleh yang itu siapa punya di. Wih, keren banget ya Kak Sinta ini. Walaupun dia nggak punya, tapi dia bisa kuliah tinggi. Nah, makanya itu kamu harus bisa seperti Kak Sinta. Aku kan beda sama Kak Sinta. Aku nggak punya prestasi apa-apa. Masa sih? Terus piagam-piagam di rumah kamu buat apa, Binar? Kan itu cuma piagam nasional. Lah terserah lah, mau nasional kayak internasional kayak terserah, yang penting kamu berprestasi. Aku minder guys. Jangan gitu, setiap orang itu berhak mewujudkan mimpinya. Iya deh, semoga aja. Amin. Nah ini dong, Binar yang kita kenal. Makasih ya guys, kalian udah selalu baik buat aku. Iyalah, kan kita bestie. Wih, ada yang kuliah nih, nggak sadar diri, nggak ada uang mau maksa kuliah. Halo, kamu ngapain ngurusin hidup orang? Iyalah, terserah Binar mau kuliah apa enggak. Mending kamu ngurusin hidup kamu sendiri. Iya, kamu belum tentu bisa kuliah walaupun kamu kaya. Ih, kalian nyebelin. Ya udah, nggak usah dipikirin. Kita ke kantin aja yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim, kalian ini bikin kaget aja. Mikirin apa sih? Serius amat. Aku tuh lagi mikirin ulang keinginanku buat kuliah. Apa terlalu tinggi ya? Ini mesti perkataan Gisel ya. Udah aku bilang jangan dipikirin. Kamu nggak belajar dari kisahnya Kak Sinta ya? Kan bisa pakai jalur beasiswa. Iya, tapi kan beasiswa nggak segampang itu. Iya, makanya itu kamu harus rajin belajar lagi. Bagaimana kalau kita tanya Bu Ririn jenis-jenis beasiswa yang ada di kuliahan? Udah, nggak usah banyak mikir, ayo kita ke Bu Ririn aja. Yuk. Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bu Ririn akan menjelaskan mengenai KIP kuliah. Apa itu KIP kuliah? KIP kuliah itu adalah bantuan beasiswa dari pemerintah untuk calon mahasiswa atau mahasiswa aktif yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi KIP kuliah itu ditujukan pemerintah untuk membantu meringankan mereka dalam menjalani perkuliahan seperti itu. Dan beasiswanya tidak hanya membiayai pendidikannya saja, tapi juga memberi uang saku selama sebulan. Itu tergantung tahunnya. Kalau waktu tahun 2016 itu sekitar 600.000, terus 2019 itu naik menjadi 750.000, dan saya dengarnya di tahun 2025 ini sudah mencapai 900.000. Nah, karena ini emang targetnya adalah mahasiswa yang kurang mampu, jadi pemerintah merasa 900.000 itu cukup untuk membantu mereka sebulan, dan kalau hemat pun harusnya juga bisa tersisa seperti itu. Nah, untuk kamu Binar, kalau Bu Ririn sarankan sebaiknya kamu konsultasi dulu ke orang tua, karena mau bagaimanapun yang akan bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan kamu adalah orang tua kamu. Semisal orang tua kamu mengizinkan kamu kuliah,
maka kamu mungkin bisa mencoba beasiswa KIP kuliah tersebut atau beasiswa yang lain, karena beasiswa di universitas itu nggak cuma satu seperti itu. Tapi semisal nanti orang tuamu tidak mengizinkan kamu untuk kuliah dan mungkin mereka mengharapkan kamu kerja, ya kerja saja, karena kuliah maupun kerja itu sama-sama baik. Jadi sarannya Bu Ririn adalah kamu konsultasikan ke orang tuamu. Nanti semisal orang tuamu menyetujui kamu kuliah, silahkan kamu kuliah. Kalau semisal orang tua kamu mengharapkan kamu bekerja, ya bekerja saja, tidak apa-apa. Semua itu sama-sama baik kayak gitu. Paham ya Binar? Gimana nih keputusannya? Aku udah konsultasi sama ibuku, katanya boleh dicoba dulu. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu kita harus rajin belajar biar kita bisa mewujudkan mimpi kita. Kita semua Pasti sukses! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Hai, aku Binar. Aku siap menyusul Kak Sinta. Tunggu aku ya Kak Sinta. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud pembuatan film dari Dream and Trace. Jadi, dream itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya mimpi, yang artinya setiap orang itu pasti punya mimpi. Tergantung dia akan mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan atau hanya membiarkannya menjadi bunga tidur dan berlalu begitu saja. Jadi harapannya setelah menonton film ini, kalian yang punya mimpi dan keinginan kuat, kalian bisa mencari jalan keluar dan mungkin bisa bertanya dengan orang-orang sekitar yang lebih berpengalaman apa solusi dari permasalahan kalian kayak gitu. Jadi mimpi itu kalau mau diwujudkan dan ada doa, ada usaha, insya Allah bisa tercapai. Namun kalau emang mau diabaikan atau kayaknya aku nggak bisa, itu pilihan kalian. Kalau Bu Ririn mengharapkan kalian mampu untuk mewujudkan dream itu menjadi kenyataan. Yang kedua, dress. Dress itu kalau dari bahasa Inggrisnya artinya gaun. Gaun itu identik dengan orang-orang kaya, tapi belum tentu orang yang ekonominya biasa saja nggak punya gaun. Jadi gaun itu bisa dimiliki oleh siapapun dan itu adalah hak masing-masing. Nah, harapan dari film ini adalah ekonomi itu bukan masalah utama dalam sebuah dunia pendidikan, apalagi di universitas ya. Karena pemerintah, baik lembaga-lembaga yang lain itu juga menawarkan banyaknya beasiswa. Jadi kalau bagi kalian yang ingin kuliah itu kalau masalahnya dana, mungkin kalian bisa tanya ke guru BK-nya atau ke alumni-alumni universitas yang kalian tuju atau orang-orang yang lebih berpengalaman di dunia kuliah. Karena pengalaman pribadi saya juga beasiswa itu banyak. Ada beasiswa dari alumni, beasiswa tahfidz, ada beasiswa itu KIP kuliah, ada beasiswa anak berprestasi dan lain sebagainya. Dan prestasinya pun tidak harus hanya di dunia pendidikan, bisa jadi di olahraga, bisa jadi di seni kayak gitu. Nah, dalam film ini Binar itu prestasinya kan di dunia seni. Jadi harapannya Binar dapat melanjutkan kuliahnya dan semoga dia bisa menyusul Kak Sinta di Universitas Negeri yang sudah menjadi tempat Kak Sinta belajar. Cukup sekian film ini, semoga menjadi inspirasi kita semua dan ambil baiknya. Kalau ada yang mungkin kurang tepat di film itu, silahkan diabaikan saja.